warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Wali Haji Ali Usman, Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman, Ustaz Haji, kalau saya nggak tahu ini itu Jumpa Muda. Ini kenapa kita dulu pas begini siapa mas kawan? Ada Cipta ini kan nggak mungkin saya nggak kenal. Berada di Blank. Kiai Hasim dan Hasan dan Mita yang tadi telah memberikan terbitannya, Habib Ali, Ustaz Ali Haidar, terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Adnan dan Mahmudin, Ustaz Yunus, Ketua dan Sekretaris serta Bendahara Mulia Suku Satu Gabungan, Ustaz Munir, Haji Ali dan Sahabuddin, dan seluruh ketua masjid DKM dan musola yang tergabung, yang terutama DKM Masjid Nurul Aman, dan seluruh hadirin penghuni surga insyaallah. Kalaulah bicara sholat, ini kayaknya ngomong sholat, ini ahli sholat semua ini. Kalau saya ngomong tentang sholat, ibarat garengin air laut. Aku juga ngajari bebek berenang, udah pinter semua. Tapi paling tidak, bahwa tadi saya mengatakan bahwa sholat itulah yang membedakan kita antara orang muslim dan orang kafir. Kenapa kita sholat, Pak? Sholat berat atau enteng? Berat. Berapa kilo? Kalau dikatakan sholat berat, berapa kilo sebetulnya? Kalau dikasih emas mutiara 20 kilo, mau nggak kita bawa? Berat, Pak. Kenapa mau juga? Dikasih emas 20 kilo, mau? Kenapa mau? Berat, tapi masih mau. Kenapa kita sholat? Ini kalau orang Betawi bilang, mohon maaf ini, gara-gara, ada gara-garanya ini kita sholat. Ya, gara-gara apa kita sholat? Gara-gara kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang tidak pernah menyebut syahadat, apakah dia sholat? Sampai suruh nyebut syahadat. Nyesel. Harus bersyukur pada Allah, kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syarat yang dikatakan tadi kita Islam. Kalau kita nggak Islam, kita nggak perlu sholat.
Orang-orang non-Islam sholat atau tidak? Enggak. Kalaulah itu pilihan kita, kita bersyukur nggak kita dapat syahadat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa sholat jadi berat? Kenapa sholat jadi berat? Harusnya sholat itu enteng. Kapan sholat diturunkan? Kapan? Isra Mi'raj. Ceritanya bagaimana? Pertama disuruh berapa sama Allah? Terus 5. Dari 50 ditawar menjadi 5. Kemudian kita kan berapa? 100. 50. Turun lagi, 8 tidak. Dari 50 menjadi 5. Karena Nabi Musa tahu umatmu yang Muhammad nggak kuat. Dari sisi itu Nabi Musa mengingatkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, untuk kita ini kita diberikan 5. Tetapi 5 waktu yang diberikan kepada kita itu sama aja, ekuivalen. Kalau mau ngomong begitu terbitan sama dengan berapa? Dengan 50. Enggak enak banget itu kursnya, ya, kursnya gitu kan. Kalau dolar ke rupiah enak nggak? Enak banget, 5 dolar, tapi bukan 5 rupiah. Kursnya 5 waktu yang diberikan kepada kita sama dengan 50 waktu. Harus kita bersyukur. Kemudian, kalaulah zaman dahulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang bisa langsung kepada Tuhan, siapa? Umatnya tidak. Jadi kalau ada umat, wahai Nabi, mintain dong sama Tuhan, gitu. Maka nabinya yang berdoa. Tetapi ini sisi lain dari sholat. Tetapi kita bersyukur kalaulah umat-umat terdahulu mohonnya itu melalui Nabi, tolong dong, lu kan mendekat sama Allah, mintain. Kan begitu ceritanya. Kalau dulu nabi-nabi yang disuruh, umat nggak langsung minta, tolong mintain, tolong dong, mintakanlah untuk kita kebahagiaan. Tetapi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung disuruh. Artinya sholat kita ini adalah permintaan kita langsung kepada Allah. Ya begitu. Langsung. Pernah minta gak sama Allah? Pernah minta gak sama Allah? Apa yang kita minta? Minta kita kebanyakan. Yang kita nggak butuh kita minta juga. Barang kita ambil semua, banyak banget kita minta semua, dikasih semua. Yang nggak butuh kita pakai nggak? Mubazir. Jadi kalau yang kita butuh aja, mana yang paling kita butuh? Minta. Kita minta yang kita paling butuh atau semua kita minta? Banyak kan, seringan? Nggak fokus. Fokus dong. Iya dong, fokus. Arti itu permintaan kita langsung minta kepada Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk hamba-hambanya langsung kepada Allah minta. Allah sangat suka kalau kita merendah di hadapan Allah. Kalau kita merasa tinggi, apa yang terjadi? Allah nggak suka. Tidak suka pada orang yang merasa tinggi.
di hadapan Allah, orang yang merasa tinggi di hadapan Allah, Allah akan rendahkan kita serendah-rendahnya. Tetapi kalau kita di hadapan Allah itu serendah-rendahnya, malah Allah angkat kita. Nah sekarang kita merasa hebat atau enggak? Selingan kita merasa hebat atau merasa enggak? Merasa hebat atau tidak selama ini kita? Gue, nah gue, nah kalau udah nah gue kan susah. Yang orang sini orang bagusan gitu kan? Nah gue, nah kalau nah gue, lu siapa ya? Orang kalau nah gue, yang lain ada nggak? Siapa lu? Gue nih. Kalau udah gue nih, berarti kita tinggi di hadapan Allah. Kita harus merendahkan serendah-rendahnya diri kita. Maka Allah akan angkat setinggi-tingginya kita. Yuk, udah merasa tinggi kita? Udah merasa tinggi? Atau merasa rendah? Rendahkan diri kita. Makanya dilatih. Dalam sholat itu, kepala kita kalau jangankan dikeplak, dipegang begini aja marah kan? Belagu banget ya kita. Kenapa? Di hadapan Allah kita diminta kepala kita taruh di mana? Sujud di mana? Sama nggak sama kaki? Artinya apa? Kepala lu pada kepala kita ini sama di hadapan Allah sama kaki dah. Lebih tinggi kemaluan kita waktu kita sujud. Ya apa ya? Lebih tinggi mata kita. Merasa hebat. Merasa hebat kita sudah. Yuk, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau saya bilang tadi kan, ayo sholat isya. Siapa tahu kalau belum bisa tidur langsung tidur. Orang tidur kan mati sebetulnya, mati sementara. Nah kalau gasnya lupa dicabut, habis. Ya kan? Jadi sholat itu kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya. Dan orang kalau sudah paling nggak ada lagi lah, misalkan orang sakit udah nggak ada obatnya, pernah nggak gitu? Pernah nggak kita kepentok kalau sakit udah nggak ada obatnya? Kira-kira kalau sakit nggak ada obatnya, apa yang terjadi? Mati. Kalau orang sudah bilang nggak ada obatnya, dia udah parah, udah nggak ada. Di saat itulah, kalau kita sudah tidak ada lagi yang ada obatnya, udah pasrah, maka kejadian itu akan hadir. Maka kalau kita minta akan dapat. Selama ini kita minta, kita masih recokin apa pikiran kita. Orang kalau sudah tak habis begini, sudah pasrah habis, kekuatannya akan muncul. Kalau nggak percaya, saya ambil yang gampang nih. Ini ada lubang gede banget, misalkan ini gua sap gitu. Kita dikejar anjing, galak banget anjing ya, lompat nggak kita? Kalau nggak ada anjing lompat nggak? Kenapa kita lompat? Di saat kita sudah tidak ada lagi, jiwa kita akan lompat dan bisa. Udah selesai, ya Allah, gue lompatin itu tadi, stop, suruh lompat tadi, berani gak? Gak berani. Artinya kalau orang sudah benar-benar mentok sholat, Nabi Zakaria alaihissalam, dia sudah dikatakan istrinya mandul, dia mandul, umur sudah tua.
Udah nggak ada lah. Semua yang mengatakan nggak akan mungkin. Kalau semua tidak akan mungkin, maka kepada Allah semua akan menjadi mungkin. Yakin nggak sama Allah? Permasalahannya pendekatan keagamaan kita adalah syariat, bukan tauhid. Kalau tauhidnya buruk susah kita ajarin. Selama ini kita doa, kita minta sesuatu, masih kita atur nggak Allah? Ini bahasa kampungnya. Allah kita atur nggak kira-kira? Kalau masih atur, Allah kasih nggak? Tapi kalau udah nggak ngatur Allah, lepas semua ya Allah, dikasih nggak? Si bayi, anak bayi yang baru sekian tahun, baru pengen jalan, kalau ibunya begini, dia berani nggak lari? Kenapa? Pasrah kepada ibunya. Mari dalam kondisi sholat, as-sholatu ibadati, sholat ini adalah tiang agama. Mari kita tegakkan agama kita, yakinkan kepada Allah, kita serahkan diri kita kepada Allah, pasrah sepasrah-pasrahnya. Pernah nggak kita pasrah sepasrah-pasrahnya? Kalau orang sudah terbentuk, insya Allah dia akan bangkit kekuatan Allah. Kalau orang bilang sudah kena, itu bukan kita kena, itu kekuatan Allah. Kalau kita masih ada di diri kita ngatur Allah, susah. Mau kepala sekolah aja kita atur, mana kepala sekolah? Kita pasrahnya kalau sudah bapak deh, maka akan diatur. Jadi kalau minta jangan ngatur, minta ngatur. Pasrah aja, terserah dia mau kasih apa saja. Yakinkah Allah maha baik? Yakinkah Allah tahu kemauan kita? Pasrahkan kepada Allah. Jangan ada pikiran-pikiran. Ya mudah-mudahan ini saya yang bisa saya sampaikan. Dan ada satu survei yang saya lakukan. Ya Pak Munir, ini sekolah-sekolah nih. Sekolah biasanya nyatet sholat itu kapan? Anak-anak siswa, ya Budin, nyatet dia sholat nggak sholatnya kapan? Cuma rumah, emangnya sholat cuma Ramadan doang. Jadi ada survei itu teman sholat itu dilakukan setiap hari dicatat. Jadi sholatnya 5 waktu dicatat setiap hari, nggak pernah lompat, terus dicatat. Yang namanya catatkan ada anak yang sholat dan nggak sholat. Justru kalau sholat semua kita bingung, tanya benernya sholat? Gampangnya wallahi, nggak berani dia. Ya Pak, sholat nggak sholat. Nah setelah dilihat hasilnya, ternyata anak-anak yang sholatnya mulus, alhamdulillah nggak ada kenakalannya. Karena di sekolah itu dicatat poin positif, poin negatif. Poin positifnya besar, sholatnya tidak, nggak nakal. Tetapi ternyata anak-anak yang sholatnya bolong-bolong banyak yang nakal. Itu anak-anak, nggak tahu dia orang tua. Saya ngomong anak-anak, saya nggak berani orang tua. Anak-anak begitu kira-kira. Ada korelasinya, ada hubungannya antara sholat benar dengan kelakuan kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah kita sudah fahsya wal munkar? Sudah meninggalkan? Belum. Yuk lihat lagi sholat kita, lihat tata cara aturannya yang benar. Mudah-mudahan ke depan kita semakin baik sholat kita, karena awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Jadi yang pertama kali dihitung di akhir kiamat nanti dari kita semua as-sholat. Paman sholihat selesai. Baik semua, nggak baik semua. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang terbaik. Mungkin saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.